Menurut Tarigan 1981 halaman 13 bahwa unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur pembangun sebuah paragraf. Hal tersebut meliputi seperangkat kalimat yang dipergunakan oleh penulis sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan jalan pikirannya kepada pembaca. Menurut Wiyanto 2011, paragraf terdiri atas 4 unsur, yaitu transisi, kalimat topik atau kalimat utama, kalimat pengembang atau kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Transisi adalah perekat atau penghubung antar paragraf. Transisi menunjang kepaduan dan kekohesian antar paragraf, sehingga setiap muncul ide baru tetap bergerak pada topik yang sama. Terdapat 2 cara memunculkan transisi. Cara pertama yaitu implisit, yang tidak dinyatakan dengan penanda transisi tertentu. Cara kedua yaitu eksplisit, yang dinyatakan melalui penanda dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf. Pertama, transisi berupa kata atau kelompok kata, yaitu penanda hubungan kelanjutan, penanda waktu, penanda klimaks, penanda perbandingan, penanda kontras, penanda hubungan jarak, penanda ilustrasi, penanda sebab akibat, penanda syarat atau pengandaian, dan penanda simpulan. Kedua, transisi berupa kalimat, dikenal pula sebagai kalimat penuntun. Kalimat penuntun ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai transisi dan pengantar topik yang akan dijelaskan atau diperbincangkan. Kalimat penuntun tidak berfungsi sebagai pengganti kalimat topik, letaknya selalu mendahului kalimat topik. Ketiga, transisi berupa paragraf, digunakan untuk membelokkan antara satu pokok pikiran ke pokok pikiran yang lain. Transisi menunjang kepaduan dan kekohesian antar paragraf, sehingga setiap muncul ide baru tetap bergerak pada topik yang sama. Kalimat utama atau topik. Kalimat utama atau topik mengandung ide pokok yang mendasari suatu paragraf. Kalimat utama ini bisa berada di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kalimat utama pada awalnya berupa ide sentral pengarang yang belum diperinci, yang selanjutnya dijelaskan dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat utama belum memberi informasi yang lengkap. Kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat penjelas atau pengembang adalah pendukung kalimat pokok. Kalimat penjelas berisi menjelaskan, merinci, membandingkan, atau memberi contoh ide sentral dalam kalimat utama. Penyusunan kalimat penjelas tidak sembarangan. Kalimat penjelas harus berkaitan erat dengan kalimat utama dan disusun berdasarkan hal-hal yang sangat dekat dengan ide sentral, dilanjutkan hal-hal pendukung lainnya. Dengan kata lain, kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau topik sehingga menjadi paragraf yang padu. Kalimat penegas. Kalimat penegas mempunyai 2 fungsi. Pertama, sebagai penegas atau penjelas kembali pernyataan atau ide yang diungkapkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Kedua, sebagai daya tarik bagi pembaca atau sebagai selingan. Kalimat penegas biasanya berada di akhir paragraf. Terkadang kalimat penegas ditulis bukan untuk memperjelas informasi atau menyimpulkan, melainkan hanya untuk variasi paragraf.